Oke, dia kiri. Eh, Bentar. Oke, kita melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu di tegangan efektif, di mana di minggu-minggu sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai di gaya angkat di bawah bangunan air, yaitu di lingkup bahasannya rembesan. Dan sekarang kita masuk ke tegangan efektif, dan minggu depan, di minggu ke-8 dan 9, Anda akan kuliah bersama dengan UTM, Universitas Teknologi Malaysia, mengenai materi pemampatannya. Pemampatan. Oke, sekarang ke tegangan efektif dulu. Nah, nanti di materi ini ada 3 macam tegangan yang akan Anda pelajari ya. Ada total stress, ada pore water pressure, kemudian ada effective stress. Gitu. Nah, 3 macam ini itu yang ada apa ya, yang bisa terdefinisikan di dalam tanah nantinya. Oke, kita ke total stress dulu. Pendahuluannya. Jadi beban luar itu akan didistribusikan ke dalam tanah ya, sudah pasti karena semua bangunan itu akan berpijak di dalam tanah, di tanah, jadinya beban yang ada di atas tanah itu nantinya akan tersalurkan semua ke dalam tanah ya, didistribusikan. Beban luar akan mengubah kondisi tekanan yang terjadi di dalam tanah. Jadi yang sebelumnya normal, dia menjadi ada beban tambahan. Distribusi tegangan itu penting untuk mengetahui stabilitas dan deformasi tanah. Jadi nanti kaitannya dengan tegangan itu ya, tegangan total, tegangan efektif, tegangan air itu nanti akan berkaitan dengan ya distribusi tegangan dan juga materi distribusi tegangan dan juga pemampatan nantinya. Begitu. Jadi sebelum menuju ke yang selanjutnya, Anda harus mempelajari dulu ini. Nah, sekarang apa itu total stress ya? Jadi total stress ini bisa kita sebut juga dengan beban vertikal, ya beban total vertikal. Nah, dia itu bekerja pada satu titik ya tertentu yang kita inginkan di dalam tanah secara vertikal. Nah, sebenarnya ada dua ini ya, ada dua arah, yaitu tegangan vertikal dan tegangan horizontal. Tapi untuk tegangan horizontal akan Anda dapatkan materinya di teknik fondasi nantinya. Gitu. Nah, sekarang kita ke tegangan vertikal dulu. Nah, tegangan vertikal ya namanya tegangan ya. Jadi kalau tegangan ya berarti dia ya beban dibagi dengan luasan. Gitu kan. Nah, tapi karena kita ini di tanah di mana kita tuh nanti melihatnya tuh secara 2 dimensi. Jadi kalau misalkan saya potong ya, saya potong ini kotak ini ya. Nah, motongnya ke arah dalam sih ya harusnya, ke arah dalam sana gitu. Jadi nanti ini adalah bebannya, yang ini itu adalah tingginya, ke dalamnya itu nanti per 1 meteran ya, itu sebagai lebar. Jadi panjang kali lebar gitu. Panjangnya adalah yang tingginya ini gitu. Nah, di dalam tanah itu kan yang kita ketahui ada yang kita ketahui dengan berat volume. Ya, berat volume kan satuannya adalah kilonewton per meter kubik. Nah, sedangkan yang kita butuhkan untuk tegangan kan adalah kilonewton per meter persegi. Gitu kan? Nah, gimana caranya agar kilonewton per meter kubik ini menjadi kilonewton per meter persegi? Berarti kan harus kita kalikan dengan meter. Kan gitu ya? Nah, sehingga nanti bisa kita coret antara ini dengan ini. Dia menjadi ini. Nah, sehingga apa meternya ini nanti, pengali meternya ini itu adalah ketinggian dari tebal lapisan nantinya. Begitu. Nah, sehingga nanti untuk tegangan pada suatu titik di dalam tanah bisa kita definisikan dengan perkalian antara gamma dengan ketinggian setiap lapisan pada tanahnya. Begitu. Jadi tegangan total pada arah vertikal itu sama saja dengan gamma dikalikan dengan H. Oke, itu ya pada satu titik tertentu. Oke. Nah, semisal ada beban air ya,
beban air tambahan ya, atau mungkin kayak contohnya kayak di sungai gitu ya. Total stress below the river or lake ya. Jadi air bebas pada sungai atau danau akan memberikan tekanan tambahan pada tanah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mencari berapakah tegangan yang terjadi, tegangan total yang terjadi pada titik sini. Saya kasih warna biru. Nah, pada titik arah sini. Ya berarti nanti tinggal kita jumlahkan saja ya. Tegangan yang terjadi di air ditambah tegangan yang terjadi di soilnya. Berarti gamma W dikalikan dengan ZW ya, ditambahkan dengan ya gamma sat dikalikan dengan Z. Ini ditambah. Begitu. Ya, ini adalah tegangan totalnya. Tinggal kita tambahkan saja. Gitu. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah pada saat Anda menghitung tegangan ya pada tanah, karena kita tuh kan menggunakan gamma nantinya, Anda harus memperhatikan kondisi pada tanah. Apakah dia itu jenuh, apakah dia itu kering, apakah dia itu moist. Gitu. Kalau misalkan kondisi tanahnya itu jenuh, berarti nanti menggunakan gamma sat. Tapi kalau misalkan dia itu kondisinya kering, berarti bukan gamma sat yang Anda pakai nantinya, tapi gamma dry. Gitu ya. Nah, kalau di sini hanya air saja yang ada, ya tidak ada tanahnya, maka di sini bukan gamma sat yang kita pakai, tapi ya gamma airnya. Itu makanya di sini gamma air dikalikan dengan ZW-nya. Begitu ya, ini catatan bagi Anda. Gitu. Jadi nanti penggunaan gamanya itu tergantung dari kondisi tanahnya itu bagaimana. Nah, pada kondisi yang ini, ya apabila kita itu ingin mencari pada titik sini ya, tegangannya di mana ada air yang menggenang, berarti nanti tinggal kita tambahkan saja. Ya, tegangan air total airnya ditambahkan tegangan total tanahnya. Tegangan total airnya adalah gamma W kalikan ZW, tegangan total tanahnya adalah gamma sat kalikan Z. Begitu. Oke, contoh lain lagi. Nah, kalau misalkan dia itu pada tanah berlapis, di mana dia memiliki gamma yang berbeda-beda, gitu ya, dan ketebalan yang berbeda-beda, ya berarti nanti tinggal kita tambahkan saja ya. Berarti gamma 1 kalikan H1 ditambahkan gamma 2 kalikan H2 ditambahkan gamma 3 kalikan H3. Begitu, ditambahkan saja, tinggal ditambahkan gini aja. T ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Kalau di sini kan menggunakan D ya, D1. Gamma 1 kalikan D1, gamma 2 kalikan D2, kemudian gamma 3 dikalikan dengan ketinggian yang ini, yaitu Z dikurangi D1 dan D2 dikurangi D2. Nah, contoh lainnya lagi. Nah, kalau misalkan pada tanah unsaturated ya, sebelumnya kan saya menyebutkan bahwasanya tanah itu ada yang dalam kondisi saturated atau jenuh ya. Tanah juga bisa dalam kondisi unsaturated. Kalau unsaturated berarti dia itu tidak jenuh. Nah, di atas muka air tanah ya, kondisi tanah itu akan tetap jenuh, namun setelah pada jarak tertentu di tanah tersebut ya menjadi tidak jenuh. Nah, ini karena ada efeknya yang dinamakan dengan kapilaritas gitu. Nah, nanti berarti ya yang berada di atas muka air tanah ini ya menggunakan gamma unsaturatednya dikalikan dengan ketinggiannya. Tapi yang di bagian bawah ya nanti menggunakan gamma saturated. Gitu. Gitu ya. Tetap nanti gamma kalikan H ditambahkan gamma kalikan H. Cuman kondisinya yang di sini menggunakan gamma unsaturated. Gamma unsaturated itu biasanya pakai gamma moist ya. Gamma moist atau gamma T biasa gitu. Tapi kalau kondisinya kering ya berarti harus pakai gamma dry berarti. Jadi penggunaan gamma itu penting jadinya. Oke, contoh lain lagi. Nah, kalau misalkan dia itu ada beban surcharge ya atau beban luar. Tuh. Jadi kalau beban luar nanti tinggal langsung ditambahkan saja. Tidak perlu dikalikan dengan Z. Ya, jadi langsung Q-nya. Gitu. Beban surcharge atau tambahan akan meningkatkan tegangan total atau total stress. Jika beban surcharge ini sangatlah lebar, peningkatan beban total vertikal menjadi konstan. Tapi kalau misalkan dia kecil,
peningkatan bebannya akan berkurang seiring dengan kedalaman. Itu penyebaran tegangannya ya, nanti dia akan berkurang setiap kedalamannya. Dari tegangan total ada yang mau ditanyakan? Permisi, Pak. Izin bertanya. Silakan. Hmm? Ini apa yang Ki itu nggak perlu dikali besarnya penampang Ki-nya? Enggak. Kalau Ki dia itu kan beban merata ya. Jadi dia ya langsung saja gitu. Kalau beban meratanya dia tuh lebar banget, ya langsung saja Ki. Ini. Tapi kalau misalkan dia itu apa namanya kecil ya, jadi dia itu hanya 2 meter atau 1 meter, nanti penambahan Ki-nya di setiap apa namanya di setiap lapisannya itu perlu kita lihat ya, berapakah ya ininya ya luasannya ya pastinya ya gitu, dan areanya itu berada di mana saja dianya gitu. Nah, areanya Ki-nya itu nanti akan berefek pada area tertentu saja. Gitu. Kalau sebelahnya tidak ada Ki ya berarti ya nanti ya tidak perlu ditambahkan nanti Ki-nya. Begitu. Intinya di sini adalah beban merata. Ki-nya ini kan dia nanti ya ininya ya beban totalnya itu berapa ya? Itu yang nanti kita tambahkan. Yang pasti nanti satuannya harus sama. Ya, kalau satuan tegangannya kita adalah kilonewton per meter persegi, ya berarti nanti Q-nya juga harus kilonewton per meter persegi. Jangan sampai kilonewton per meter. Kalau dia kilonewton per meter, ya berarti harus dikalikan lagi dengan apa itu? Luasannya ya. Dengan panjangnya atau lebarnya salah satunya. Ya lihat dulu nanti Q-nya itu satuannya apa. Gitu deh ya. Baik, Pak. Terima Ada kasih. lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, total stress ini saja. Jadi sebatas ini saja untuk total stress. Kemudian saya lanjutkan mengenai pore pressure. Jadi ini adalah tegangan air. Oke. Nah, itu ada yang disebut dengan tegangan air pori ya. Jadi air pori adalah air yang mengisi rongga atau pori di antara butir-butir tanah. Nah, tekanan pori ya berarti ya tekanan di dalam air pori. Nah, besaran tekanan pori ini tergantung pada kedalaman di bawah permukaan air, ya, kedalaman di bawah permukaan air, dan juga kondisi aliran rembesan. Apakah rembesannya itu ke bawah ataukah ke atas. Nah, tegangan air pori nanti juga akan apa ya, besarannya itu akan terpengaruh oleh adanya aliran atau rembesan. Nah, dalam kondisi hidrostatik atau stabil ya, atau ya tidak terjadi apa-apa ya tekanannya, jadi tekanan pori pada satu titik ya adalah tekanan hidrostatik. Gitu. Jadi ya tekanan air porinya ya berarti gamma W kalikan HW. Gitu ya, kalau misalkan kita ingin mencari tegangan air pada titik sini, ya pada titik sini, ya berarti ya gamma W-nya dikalikan dengan H, setinggi H ini. Itu adalah tegangan air porinya. Kalau di sini di titik sini gitu ya, misalkan di sini adalah Z gitu ya, ya berarti tinggal gamma W kalikan Z di titik sini. Gitu. Nah, kalau water table-nya di sini ya berarti dia ya gamma W kalikan H setinggi ini. Seperti itu saja untuk tegangan air pori. Ianya. Oke. Di bawah permukaan air ya, tekanan air pori itu nilainya adalah positif. Tapi di atas permukaan air, tekanan air pori itu nilainya adalah negatif. Dia itu berlaku seperti suction gitu ya. Jadi di dalam tanah unsaturated ya, tegangan air pori itu nilainya adalah minus atau negatif. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, misalkan muka air tanahnya di sini ya. Jadi di bawah muka air tanah dia tegangan air porinya akan bernilai positif. Tapi di atas muka air tanah dia akan bernilai negatif. Nah, ini terjadi karena adanya fungsi kapilaritas. Begitu. Ketinggian tanah jenuh di atas permukaan air disebut kenaikan kapiler ya, dan tergantung pada ukuran butir dan jenis tanah. Nah, semakin kasar ya atau tanah kasar ya. Tanah kasar itu dia karena pori-porinya itu terlalu besar, jadi kapilaritasnya itu juga kapilaritasnya itu tidak akan tinggi. Tapi berbeda halnya pada tanah berbutir halus, di mana pori-porinya itu sangat kecil sekali. Karena pori-porinya sangat kecil sekali, ya gaya tarik menarik antar apa ini namanya
air ya, itu kapilaritasnya itu akan sangat tinggi sekali. Itu makanya dia itu bisa sampai ketinggian puluhan gitu ya, kalau misalkan dia itu di tanah lempung gitu. Apalagi kalau dia itu di tanah monorelonet ya, dianya. Nah, jadi kalau di tanah kasar kapilaritasnya itu sangat kecil, kalau di danau bisa mencapai 2 meter, kalau di tanah liat bisa sampai lebih dari 20 meter. Nah, jadi minusnya bisa sampai lebih 20 meter nantinya. Nah, itu saja mengenai tegangan air pori. Jadi tegangan air pori adalah gamma kalikan H, sama ya. Cuman dia ya gamma air dikalikan dengan ketinggian airnya. Saya pikir mudah ya untuk tegangan air pori. Kemudian yang ketiga adalah tegangan efektif ya. Nah, tadi kan saya menyebutkan ada tiga, ada tegangan total, ada tegangan air, ada tegangan efektif. Tegangan total ya, itu adalah penjumlahan dari tegangan air ditambahkan dengan tegangan efektif. Tegangan efektif ini sebenarnya adalah tegangan antar butir tanah. Kalau tegangan air kan ya tegangan airnya ya. Di dalam tanah kan ada dua ya. Ada air, ada butiran solidnya. Tegangan yang terjadi pada air itu ya berarti tegangan air. Tegangan yang terjadi pada butiran solidnya itu adalah tegangan efektifnya. Begitu. Tegangan total ya penjumlahan antara tegangan efektif dan tegangan air. Gitu ya. Pada tanah jenuh, rongga terisi penuh oleh air. Beban eksternal akan ditahan oleh butiran tanah dan air. Nah, itu makanya dia terjadi tegangan total nantinya. Perilaku tanah di bawah pembebanan akan tergantung baik dari kekuatan eksternal dan tekanan air di pori-pori. Tegangan efektif adalah tegangan normal yang bekerja pada butiran tanah atau tegangan antar butir. Jadi ini adalah tegangan efektif. Ya, jadi antar butiran-butiran ini itu adalah tegangan efektifnya. Kalau tegangan air pori ya tegangan airnya ya. Gitu. Total stres ya berarti ya penjumlahan semuanya totalnya. Gitu. Nah, tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambahkan dengan tegangan air. Gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari tegangan efektif nantinya dapat Anda cari dengan mengurangi antara tegangan total dikurangi dengan tegangan airnya. Begitu. Jadi nanti di dalam suatu soal ya, nanti biasanya akan harus Anda ketahui berapakah tegangan total, berapakah tegangan air, berapakah tegangan efektifnya. Untuk mencari tegangan efektifnya, bisa Anda langsung kurangi tegangan total dikurangi tegangan air. Nah, the importance of effective stress ya. Jadi memang apabila nanti ada beban luar ya, ada beban luar. Nah, beban luar ini nanti akan menyebabkan peningkatan tegangan air di mana nanti akan apa ini namanya? Menyebabkan tanah itu berkonsolidasi. Begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan dia itu dibebani oleh air ya, nah itu tidak akan berpengaruh gitu karena air ini dia lebih apa ya? Kalau pendapat saya itu dia lebih bisa menyatu dengan yang lainnya ya. Jadi tegangan air itu kan bersifat semakin dalam kan dia akan semakin bertambah gitu. Beda dengan yang beban W ini tadi gitu. Sehingga kalau misalkan tanah itu terbebani oleh beban luar ya atau beban ya W ini ya, dia akan terjadi pemempatan. Tapi kalau misalkan dia itu terbebani oleh air, dia tidak akan terjadi deformasi apapun. Gitu. Malah kalau misalkan muka air tanahnya itu dia lebih rendah ya daripada air yang menggenang ini, maka air tersebut akan ke bawah gitu kan, akan mengalir ke bawah gitu, akan meresap. Seperti itu. Nah, vertical stress tadi adalah vertikal ya tegangan vertikal dibagi dengan luasannya gitu kan. Nah, kalau tegangan efektif ya, jadi kalau tegangan efektif nanti bisa kita cari dengan pengurangan tegangan vertikalnya atau tegangan totalnya dikurangi dengan tegangan air. Begitu. Nah, sebagai contoh, oke, semisal saya punya tanah 2 lapisan saja. Lapisan yang pertama dia itu kering, oke, ketebalannya adalah 2 meter. Lapisan yang kedua dia basah atau jenuh ya. Jenuh. Nah, di mana muka air tanahnya dia itu berada di kedalaman 2 meter. Jadi pas dia pemisah ya.
Nah, sehingga nanti untuk di lapisan yang pertama, karena dia kondisinya kering, nanti kita menggunakan gamma dry. Ya, sedangkan untuk yang kondisi saturated, nanti akan kita gunakan gamma sat. Gitu. Nah, misalkan saya punya datanya seperti ini nih. Ya, VV-nya adalah 0,7 meter kubik. Karena VS-nya kita anggap sama dengan 1, berarti ya VV sama dengan E ya. Sama dengan 0,7. Untuk void-nya, ya, VV-nya. Kalau VS-nya ketahuan adalah 1 meter kubik. Ya, jadikan per 1 meter. Nah, kemudian, bentar. Kemudian jika kita ketahui ya, misalkan GS-nya 2,7, gamma W-nya karena kilonewton, kita pakai 9,8, VS-nya 1, didapatkanlah VS sama dengan WS sama dengan 26,46. Ya. Nah, kemudian WW-nya didapatkan 6,86. Nah, nanti biasanya saya juga seperti ini ya. Saya hanya memberikan clue biasanya itu GS, kemudian WC, gitu ya. GS sama WC sama apa lagi satunya? Sama gamma biasanya. Nah, kemudian kok gamma? WC, GS sama apa satunya ya? Kadar air. WC, oh ya WC kadar air. GS. Satunya gamma sih ya. Gamma WC GS, atau kalau enggak WC sama GS saja, kemudian nanti Anda cari berapakah gamma di setiap lapisannya. Itu karena kan nanti untuk mencari tegangan itu kan Anda butuh gamma ya. Gamma dry ataupun gamma sat. Nah, sehingga nanti pelajaran di pada saat minggu kedua ya mengenai komposisi tanah itu jangan dilupakan ya. Jadi harus Anda pelajari terus itu sehingga tidak lupa. Sehingga Anda nanti bisa menyusun sedemikian rupa berapakah gamma dry, gamma sat apabila hanya diketahui parameter ABC saja. Itu contohnya hanya GS, angka pori, sama kadar air. Nah, gitu. Nah, sebagai contoh seperti ini nih ya. Gamma dry kan berarti dia adalah WS per V ya. WS-nya ketemu adalah 26,46 kN. V-nya berarti kan VS plus VV ya. VVS-nya adalah 1, VV-nya adalah 0,7. Sehingga di total adalah 1,7. Gamma dry-nya ketemu 15,56. Berarti di sini adalah 15,56 nih gamma dry-nya yang akan dipakai di sini. Sedangkan untuk gamma sat-nya ya berarti ya W per V ya. W-nya berarti penjumlahan total WS per WW, WS plus WW. 26,46 ditambahkan 6,86 dibagi dengan V. V-nya adalah 1,7. Ketemu 19,6. Begitu. Nah, oke, gamma satnya sekian, gamma dry-nya sekian, gamma satnya sekian. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita akan mencari berapakah tegangan total yang terjadi pada titik yang paling terdalam di sini. Berarti kan ada 2 lapisan nih. Berarti nanti kita jumlahkan semua. Ya, lapisan 1 dan lapisan 2. Lapisan 1 berarti dia ya gamma 1 kalikan H1. Lapisan 2 berarti ya gamma 2 kalikan H2. Lapisan 1 karena dia itu kering berarti nanti menggunakan gamma dry. Yang di sini ya. Ini menggunakan gamma dry. Yang di sini adalah gamma sat. Nah, gamma dry-nya tadi berapa? Gamma dry-nya adalah sebesar 15,56. Hanya adalah 2. Nah, ini adalah untuk lapisan yang pertama. Nah, sedangkan yang ini untuk lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua menggunakan gamma sat-nya. Berarti 19,6 dikalikan dengan ketinggiannya adalah 3. Nah, ini 3 meter. Sehingga didapatkan total stress-nya sama dengan 89,92 kPa. Nah, setelah total stress, kita hitung tegangan airnya, pore water pressure-nya. Nah, muka air tanahnya dia mulai bekerja di kedalaman 2 meter. Nah, sedangkan yang titik tinjau kita kan di sini. Berarti ketinggian airnya adalah 3 meter. Nah, sehingga untuk tegangan airnya sama dengan ya gamma W dikalikan dengan H2.
Gamma W-nya adalah di sini kita pakai 9,8 ya, bisa kita bulatkan sebenarnya jadi 10 dikalikan dengan 3 gitu. Nah, sehingga tegangan airnya sama dengan 3 dikalikan 9,8 yaitu 29,4. Nah, tegangan total ketemu, tegangan air ketemu. Berarti nanti untuk mencari tegangan efektif tinggal kita kurangi saja. Ya, tegangan total dikurangi dengan tegangan air. Tegangan totalnya adalah 89,92, tegangan airnya adalah 29,4. Sehingga tegangan efektifnya ketemu 60,52 kPa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah jelas? Halo? Sudah jelas. Jelas ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, nanti di setiap pengerjaan Anda juga perlu atau wajib ya menggambarkan diagram tegangannya. Ya, di dalam diagram tegangan itu nanti Anda gambarkan ke dalam suatu bentuk grafik di mana sumbu X-nya itu adalah tegangannya, yang sumbu Y-nya itu adalah kedalaman. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan pada pekerjaan tadi ya, pada soal tadi, gitu ya, ini adalah yang biru ini adalah total stress-nya, yang coklat ini adalah effective stress-nya, yang hijau adalah pore water pressure-nya. Kalau dari sini Anda lihat ya, bahwa saya pore water pressure-nya itu dia mulai bekerjanya di kedalaman 2. Ya. Makanya dari sini ke sini, ya tegangan airnya, dari sini ke sini dia itu masih 0, di kedalaman 0 sampai 2 dia tidak ada tegangannya, berarti dia nilainya 0. Nah, mulai bekerjanya adalah di kedalaman 2, baru ada nilainya. Begitu. Oke. Saya kasih contoh satu lagi, ya. Nah, sekarang ada 3 lapisan dan muka air tanahnya berada di kedalaman 4 meter. Ya, plot the variation of total and effective vertical stresses and pore water pressure with depth for the soil profile shown below. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 3 lapisan, ada gravelly sand, sand dan sandy gravel. Gravelly sand berarti dia pasir berkerikil. Ini adalah pasir saja, yang ini kerikil berpasir. Terlihat jelas ya. Karena di gravelly sand ini ada muka air tanah, berarti nanti akan ada tanah dalam kondisi jenuh dan tanah dalam kondisi tidak jenuh. Ya, yang tanah kondisi jenuh dia menggunakan gamma sat. Yang tidak jenuh nanti menggunakan gamma moist. Yang sand karena kondisinya jenuh pakai gamma sat. Sandy gravel juga demikian pakai gamma sat. Oke ya. Ketinggiannya bisa kita lihat 4 meter, 2 meter, 4 meter, 5 meter. Nah, sekarang kita cek. Kalau misalkan dia itu pada ground level ini permukaan tanah. Ya, permukaan tanah berarti di sini ya, dianya. Nah, berapakah tegangan total, berapakah tegangan air, berapakah tegangan efektifnya? Semuanya 0 ya. Kenapa? Karena berada di permukaan tanah. Gamanya mungkin bisa kita pakai gamma moist-nya. Tapi dia tidak memiliki ketinggian. Ya, kan untuk mencari tegangan sama dengan gamma kalikan H. Gamanya ada, hanya 0. Semua yang dikalikan 0 berarti ya sama dengan 0. Sehingga tegangan total, tegangan efektif, tegangan airnya ya sama dengan 0. Gitu. Kemudian pada kedalaman 4 meter. Nah, pas di sini. Iya. Di sini ya. Nah, kalau misalkan dia di sini, berarti tegangan apa saja Kak yang bisa terjadi? Berarti hanya tegangan pada tanahnya saja, yang airnya masih belum ada ya. Tegangan tanahnya, tegangan totalnya berarti dia ya gamma kalikan H. Gamma yang dipakai adalah gamma moist. 17,8 dikalikan dengan 4. Ya, 4 kalikan 17,8. Sedangkan tegangan airnya tidak ada. Kenapa? Karena muka air tanahnya mulai bekerjanya di kedalaman 4. Mungkin gamma airnya bisa kita pakai, tapi ketinggiannya 0. Sama aja 0 ya nanti. Nah, sehingga tegangan totalnya ketemu 71,2, tegangan airnya sama dengan 0.
tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air. Karena tegangan airnya 0, sehingga tegangan efektifnya sama dengan tegangan total, yaitu 71,2. Oke, nah itu untuk yang kedalaman 4. Sekarang kalau kedalaman 6, berarti di sini kita ngeceknya. Berarti akan ada dua lapisan ya, lapisan unsaturated dan lapisan saturated. Berarti nanti lapisan unsaturatednya adalah gamma moistnya dikalikan dengan 4 ya, ditambahkan dengan gamma satnya dikalikan dengan 2 untuk tegangan totalnya. Oke ya. 4 kalikan dengan 17,8. 2 dikalikan dengan 18,5. Ketemu tegangan totalnya adalah 108,2 kPa. Begitu. Nah, tegangan airnya gimana, Pak? Karena muka air tanahnya dia baru bekerja di kedalaman 4, gitu ya, berarti ketinggian airnya hanya 2 meter. Nah, berarti nanti untuk tegangan airnya sama dengan gamma W dikalikan 2. Nah, makanya di sini 2 kalikan gamma W-nya 9,81. Ketemulah tegangan airnya adalah 19,6. Tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air. 108,2 dikurangi 19,6 sama dengan 88,6 kPa. Oke, tegangan efektifnya. Tegangan total, tegangan air, tegangan efektif. Nah, lanjut lagi. Misalkan di kedalaman 10. Berarti kalau kedalaman 10 dia di sini. Ya, apa saja yang ada? Ya, berarti ya ini, dan ini. Ya, gamma kalikan H ditambahkan gamma kalikan H ditambahkan gamma kalikan H untuk tegangan totalnya. Oke, berarti 4 kalikan 17,8, 2 dikalikan dengan 18,5 ya. Kemudian 4 meter dikalikan 19,5. Ketemu tegangan totalnya adalah 186,2 kPa. Tegangan airnya bagaimana? Mulai bekerja di sini, yang ditinjau di sini. Berarti kan dia sebesar ini ya, ketinggiannya adalah 6 meter. Berarti gamma W kalikan 6 meter nantinya. Nah, 6 kalikan 10 atau 9,81. Ketemu sekian. Tegangan efektifnya tinggal kita kurangi saja. Sigma V min U 186,2 dikurangi 58,9. Ketemu 127,3. Ya, begitu juga untuk yang di kedalaman 15. Ya, sama nanti tata caranya. Tinggal kita jumlahkan, cari U-nya, kemudian kita kurangi. Ketemulah sekian. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Apakah mudah? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Yang lainnya mana nih? Cuma satu nih yang nyebut nih. Bisa apa enggak nih? Ada yang bingung? Bisa, Pak. Bisa dipahami, Pak. Bisa ya? Oke. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Silakan. Kalau di atas ground levelnya diberi air bagaimana, Pak? Kalau dia pertanyaan bagus. Misalkan di sini diberi air ya. Nah, berarti muka air tanahnya dia menjadi di sini ya, menjadi di atas ya dia ya. Betul ya? Iya, Pak. Berarti muka air tanahnya kan dia akan menjadi di sini. Nah, bukan berganti di sini. Berarti nanti ya area sini kan menjadi jenuh. Berarti nanti jangan pakai gamma moist, tapi menggunakan gamma sat untuk yang di area sini. Begitu. Nah, kemudian di sini ada ketinggian ya kan, pasti ada ketinggian air ya. Misalkan ketinggian airnya adalah 2 meter. Ya berarti nanti di sini ada lapisan baru, yaitu lapisan air, di mana pada saat kita nanti akan mencari tegangan total di sini, di titik sini, ya berarti nanti tegangan air yang di sini kita perhitungkan untuk mencari tegangan totalnya. Berarti tegangan total di sini ya, berarti sama dengan gamma W kalikan berapa ini? 2. Nah, kemudian ditambahkan dengan gamma sat kalikan 4. Begitu. Nah, itulah tegangan total di sini. Ya. Kemudian untuk tegangan airnya berapa, Pak? Ini kan sigma V ya, yang ini ya. U-nya bagaimana, Pak? Untuk yang di sini, U-nya ya berarti ya sama tetap gamma W kalikan H.
Hanya berapa? Hanya berarti ya setinggi total ini. Berapa hanya? Ya berarti 6. Nanti berarti gamma W kalikan 6. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Jadi ya? kalau berarti itu muka airnya naik ya, Pak ya? Muka airnya naik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, jelas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, tetap setelah itu Anda gambarkan nanti ya diagram tegangannya ya. Anda gambarkan semua diagram tegangannya. Jadi yang hitam ini adalah total stress-nya, yang biru pore water pressure-nya, yang coklat ini adalah effective stress-nya. Nah, di setiap kedalaman ya, dan juga ini adalah kedalaman, ini adalah tegangannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan di tegangan efektif. Sekarang apabila ada suatu aliran, itu bagaimana ya? Nah, sebelum ke situ, saya ingin membahas dulu ya. Kalau tadi kan Anda sudah mempelajari untuk mencari tegangan efektif itu kan dengan cara mengurangi tegangan total dikurangi dengan tegangan air. Kan gitu ya. Anda mencari tegangan totalnya dulu, kemudian Anda cari tegangan airnya dulu, kemudian dikurangi tegangan total dikurangi tegangan air. Itu ketemulah tegangan efektif. Ya. Tapi sebenarnya ada cara cepat lagi ya. Ada cara langsung tanpa Anda harus mengetahui dulu berapakah tegangan total dan berapakah tegangan airnya untuk mencari tegangan efektif. Ya. Gimana caranya? Ya, ini habis ini saya tunjukkan ya. Misalkan kita contohkan saja di sini, ya. Nah, ini misalkan ada bejana, ada air, ada tanah, ada air, tapi di sini di manometernya datar, tidak ada gradien hidroliknya. Ya, gradien hidroliknya dia ya datar ya, sehingga dia tidak ada aliran di sini. Oke. Nah, kita tinjau coba nih di titik A. Ya, kalau di titik A, di sini hanya ada air yang menggenang. Berarti nanti adalah gamma W dikalikan dengan H1. Ya, di titik A, tegangan totalnya. Nah, ini gamma W kalikan H1. Kalau di titik C sekarang, berarti nanti gamma W dikalikan H1 ditambahkan dengan gamma gamma sat dikalikan dengan Z. Itu adalah tegangan total pada titik C. Ya, yang ini ya. Nah, kalau di titik B, berarti sama nanti ya. Gamma W kalikan H1 ditambahkan dengan gamma sat kalikan H2. Nah, itu adalah tegangan total di setiap titiknya, baik itu di titik A, C, dan B. Nah, tegangan total diketahui. Nah, sekarang tegangan air. Tegangan air di A, berapa? Tegangan air di A, ya berarti kan ketinggiannya hanya H1, ya berarti gamma W kalikan H1. Tetap, ya. Sama dengan tegangan totalnya. Berarti H1 kalikan gamma W. Di titik C, kalau di titik C, berarti dia tegangan airnya setinggi ini ya. Nah, berarti gamma W dikalikan dengan Z plus H1. Itu adalah tegangan airnya. Kalau di titik B, ya berarti H1 ditambahkan H2 dikalikan dengan gamanya. Jadi ketinggian totalnya ya langsung dikalikan dengan gamma. Itu adalah tegangan airnya. Nah, tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan air, ya kan? Nah, di titik A sekarang. Di titik A, tegangan totalnya adalah H1 dikalikan gamma W. Tegangan airnya H1 dikalikan gamma W. H1 kalikan W kurangi ini kan habis ya. Berarti sama dengan 0. Nah, di titik A tidak ada tegangan efektifnya. Kenapa Pak kok tidak ada tegangan efektifnya? Karena sekali lagi tegangan efektif itu terjadi pada butiran tanahnya ya. Terjadi pada butiran tanahnya. Karena butiran tanahnya itu di sini ketinggiannya tidak ada ya, 0 ya.
Kan di atasnya ini kan tidak ada butiran tanah ya. Jadi tidak ada tegangan efektifnya. Begitu. Tapi kalau misalkan di titik C, ya makanya di sini 0 ya, tegangan efektifnya ya. Tapi kalau di titik C, ada nilainya. Ya, kita coba cek. Di titik C, tegangan totalnya adalah H1 kalikan gamma W plus Z kalikan gamma 1. Oke. Tegangan airnya adalah H1 plus Z kalikan gamma W. Nah, kita masukkan ke sini. H1 kalikan gamma W plus Z kalikan gamma 1. Dikurangi dengan U-nya. H1 plus Z kalikan gamma W. Nah, ini bisa kita coret nih. Saya ganti warnanya dulu. Ini dicoret. Ya, H1 kalikan gamma, ini kan bisa kita jabarkan lagi ya. H1 kalikan gamma W ditambahkan dengan Z kalikan gamma W kan gitu. H1 kalikan gamma W dikurangi H1 kalikan gamma kan bisa kita coret nih. Sehingga dia menjadi Z kalikan gamma sat min Z kalikan gamma W. Begitu kan? Kalau kita gabungkan lagi bisa menjadi seperti ini. Nah, gamma sat min gamma W itu adalah gamma efektif. Ya, jadi gamma efektif itu adalah pengurangan dari gamma sat dikurangi dengan gamma W. Nah, sehingga tegangan efektif di titik C ini cara cepatnya adalah dengan cara mengalihkan antara gamma efektif dikalikan dengan Z-nya, kedalaman dari tanahnya. Begitu. Ya, di mana gamma efektif sama dengan gamma sat min gamma W. Gitu ya, dikalikan dengan kedalaman dari tanahnya. Yang ini nggak usah ikut-ikutan ya, yang air nggak usah ikut-ikutan, gitu. Karena di sini bukan tanah ya, jadi ya hanya kedalaman tanahnya saja yang kita yang kita cari nantinya, gitu. Jadi Z dikalikan dengan gamma efektif itu adalah cara cepat mencari tegangan efektif. Ya, begitu juga untuk yang di titik B nanti. Ya, kita cek. Ya, di titik B tegangan totalnya adalah H1 kalikan gamma W plus H2 kalikan gamma sat. Tegangan airnya adalah H1 plus H2 kalikan gamma W. Atau H1 kalikan gamma W ditambah H2 kalikan gamma W. Ini bisa kita coret juga. H2 kalikan gamma sat. Ya. Kok yang ini? H1 kalikan gamma W dan H1 kalikan gamma W ini. Ini dikurangi ini kan habis ya. Menjadi H2 kalikan gamma sat dikurangi H2 kalikan gamma W. Dikalikan ini. Nah, sama ya. H2 kalikan gamma sat min gamma W atau H2 kalikan gamma efektif. H2 adalah ketinggian ini ya. Dikalikan dengan gamma efektifnya. Begitu. Nah, dari sini bisa dipahami? Halo? Saya nggak bisa deh kalau nggak ada yang jawab. Oke ya, jadi itu adalah cara cepat untuk mencari tegangan efektifnya, yaitu kedalaman dari tanahnya dikalikan dengan gamma efektifnya. Gamma efektif sama dengan gamma sat min gamma W. Tetap nanti Anda juga perlu untuk menggambarkannya, menggambarkan tegangan, diagram tegangannya, bisa Anda gabungkan secara satu seperti tadi atau dipisah satu persatu seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tanpa aliran. Sekarang kalau ada aliran gimana? Kalau ada aliran. Nah, sekarang alirannya ke atas. Ya, misalkan dia ngalir ya dari bawah ke atas. Otomatis kalau dari bawah ke atas, ya manometernya yang di bagian bawah ini dia akan lebih tinggi daripada yang di manometer yang di atas. Karena dia ada aliran, berarti akan ada gradien hidrolik, yaitu delta H per delta L. Itu ya, ada perbedaan. Gitu. Nah, untuk mencari tegangan totalnya masih tetap dia sama. Ya, coba kita cek. Di titik A, berarti kan dia sama dengan gamma W kalikan H1. Ya, sama. Di titik C, berarti gamma W kalikan H1 ditambahkan dengan Z kalikan gamma sat. Tetap ya. Begitu juga tuh di titik C, tetap. Nah, yang berbeda itu adalah di tegangan airnya. Karena ada aliran ya dari bawah ke atas, ada tegangan tambahan dari air.
Begitu. Nah, kita cek coba. Di titik A, ya manometernya dia sejajar dengan muka air tanah. Jadi kondisinya adalah hidrostatik. Oke, karena dia sejajar, berarti kondisinya adalah hidrostatik ya. Berarti hanya gamma W kalikan H1. Nah, tapi di titik C tidak demikian. Karena kita lihat manometernya di sini itu lebih tinggi ya, berarti nanti akan ada tegangan tambahan air ya setinggi ini. Begitu. Nah, kita cek. Tegangan air biasanya adalah berarti dia kalau di titik C ya, berarti kan dia kan gamma W dikalikan dengan piroiki. H1 plus Z gitu kan ya. Nah, nanti ditambah lagi dengan ini ketinggian ini. Wah. Ketinggian ini kok beda sih? Nah, ketinggian ini ya dikalikan dengan gamma Z yang misalkan ketinggiannya adalah X ya, dikalikan dengan gamma W gitu. Jadi tinggi total tekanan airnya ya di titik C itu sama dengan gamma W ya dikalikan dengan H1 ditambahkan dengan Z ditambahkan dengan X. Begitu. Tinggi tegangan airnya di titik C. Ya, berarti gamma W dikalikan H1 ditambah Z, H1 yang ini ditambah Z ditambahkan dengan X. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari nih X-nya itu berapa, Pak? Gimana, Pak, cara cari X-nya? Nanti cara cari X-nya itu bisa kita pakai perbandingan ya. Perbandingan terbalik atau perbandingan segitiga ya. Nah, yang diketahui kan pasti nanti adalah delta H ya, atau H ini ya. Ketinggian dari sini ke sini, gitu biasanya ya. Nah, ketinggian sini di sini atau H. Nah, ketinggian H ini kalau I itu kan sama dengan delta H dibagikan dengan delta L ya. Nah, delta H ini atau H dia itu kan untuk aliran sepanjang H2 ya dari sini menuju ke sini ya kan. Delta L-nya kan berarti dia adalah H2. Delta H-nya kan berarti dia adalah H atau sama saja dengan H per H2. Begitu. Ini adalah gradien hidrolik. Nah, untuk yang di area sini ya, untuk H ini dia perbandingannya adalah H2. Nah, kalau dia perbandingannya untuk yang di Z, berapakah dia hanya yang di sini atau X-nya? Atau perbandingannya adalah H per H2 sama dengan X per Z. Ya, H ini itu adalah yang ini, H2 adalah yang ini, X-nya itu adalah ketinggian ini, Z-nya adalah kedalaman yang ini. Jadi pakai perbandingan gitu loh, Rek. Sehingga untuk mencari X kan sama dengan Z dikalikan H per H2. Begitu. Makanya menjadi rumusan ini. Dari sini bisa dipahami untuk mencari X-nya ini. Karena ini yang penting. Bisa ya? Bisa, Pak. Yakin bisa? Permisi, Pak. Silahkan. H per H2 itu nggak ke atas. Gimana? H per H2 itu nggak pas di H-nya itu, Pak. H per H2? Kenapa? Nggak pas di apa namanya di aliran manometer yang tertinggi itu, Pak. Gini. H itu kan ketinggian dari sini ke sini. Oke. I itu kan ya, gradien hidrolik itu kan sama dengan delta H per delta L. Ya. Delta H-nya kan berarti kan ya H-nya ini toh. Nah, ini adalah delta H. Nah, untuk ketinggian delta H ini, sekian ini, dia itu kan mengalir sepanjang H2. Nah, sepanjang ini. Gitu. Jadi, ya ketinggian H ini itu akan mengalir sepanjang H2 ini. Nah, yang kita ketahui itu kan nanti adalah Z. Ya.
Yang ingin diketahui adalah X-nya. X itu adalah ketinggian sekian ini loh, Rek. Gitu. Nah, kalau X-nya sekian, kalau Z-nya itu sekian, berapakah hanya di sini tuh? X-nya di sini tuh berapa? Gitu. Jadi nanti pakai perbandingan, ya. Jadi ketinggiannya yang di H ini, ya, dibandingkan untuk yang H2, ya, sama dengan, nah, H2 ini kan dia delta L ya. Nah, berarti delta L yang di titik C itu kan adalah Z. Nah, sedangkan untuk yang ketinggian airnya itu kan adalah H, untuk yang di H2 yang ini. Nah, untuk yang di Z ini adalah kan tadi saya kasih tanda X ya. Nah, di sini X. Nah, perbandingannya kan berarti seperti ini. Gitu. Ya. Sehingga untuk mencari X, untuk mencari ini, berarti kan Z-nya kita pindah ke kiri. Ya, berarti nanti Z dikalikan H per H2. Begitu maksud saya. Nah, kalau pertanyaanmu tadi gimana, Dik? Halo? Pertanyaan saya tadi H per H2 itu saya kira tuh ada di anunya, di apa namanya? Di Yang apanya? tertinggi. Manometer tertingginya itu, Pak. Di manometer tertingginya. Iya, yang di sini nih. Nah, jadi H ini itu kan dia berlakunya tuh yang di sini gitu. Jadi H per H2 ini tuh adalah gradien hidroliknya dia. Begitu. Nah, untuk mencari di titik X ini ya, untuk kepanjangan, untuk berapakah tinggi X ini ya berarti nanti pakai perbandingannya. Z kalikan H per H2. Makanya dia itu seperti ini ya. Z kalikan H per H2. Begitu ya. Nah, sehingga nanti untuk tinggi total tekanan di titik C, ya, tekanan air ya, tinggi tekanan air di titik C berarti nanti gamma W dikalikan dengan H1 ditambahkan dengan Z ditambahkan dengan X. Begitu. X-nya ya Anda cari sendiri nanti pakai perbandingan ini H per H2 ini tadi. Begitu. Oke ya, jelas ya? Karena kan ketinggian airnya di titik C itu kan dia sebenarnya sejatinya kan dari sini menuju ke sini kan gitu. Yang sudah diketahui adalah H1 sama Z-nya. Belum diketahuinya adalah yang dari sini menuju ke sini. Nah, gimana cara cari ketinggian ini atau X-nya ini? Ya dengan cara perbandingan ya H per H2 dikalikan dengan Z-nya ini tadi. Begitu. Ya, intinya adalah tegangan air di titik C itu adalah setinggi ini. Ya, setinggi manometernya ini. Begitu juga untuk nanti yang di titik B. Ya berarti nanti tinggi tegangan airnya. Ya berarti dia ya sekian ya dari sini menuju ke sini. Begitu. Tinggi tekanan airnya dari sini ke sini. Nah, tinggi tegangan airnya. Berarti nanti H1 plus H2 ditambahkan dengan H. H ditambahkan H1 ditambahkan H2. Nah, ini ya. H2 plus H1 plus H. Dikalikan dengan gamma W itu adalah tegangan air di titik B. Tegangan totalnya tetap. Dari sini bisa dipahami untuk tegangan airnya? Permisi Pak, saya bingungnya itu di buku Beraja MDAS itu ukuran H yang manometer tertinggi itu enggak pas di airnya itu, Pak. Jadi masih lebih airnya, Pak, masih ke atas. Maksudnya gimana ya itu ya? Kok bingung saya? Di buku halaman 126, Pak. Nah, saya buka ya. Iya. Saya cek dulu. Halaman 126. 126. Oh, hanya itu kurang tinggi dia. Ya, yang ini ya. Bentar. Ya, Pak. Nah, hanya ini harusnya pas ya, notok di sini ya dia hanya. Oke. Oke ya, udah ya, jelas ya. Oh, jelas, Pak. Nah, Makasih, hanya Pak. ini harusnya notok lah gitu. Jadi ini kan delta H dia harusnya. Jadi ya perbedaan antara tinggi manometer dengan tinggi air yang sejajarnya ini. Nah, di sini gitu. Berarti ya hanya adalah yang ini gitu.
Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kembali lagi ke sini. Ya, ini kan belum selesai nih. Ini kan hanya yang tegangan airnya. Nah, tegangan total udah diketahui, tegangan airnya sudah diketahui, berarti tinggal tegangan efektif, tinggal kita kurangi. Ya. Tegangan efektif di titik A, ya H1 kalikan gamma W min H1 kalikan gamma W 0. Nah, di titik C, H1 tegangan totalnya yang ini, tegangan airnya yang ini ya. Nah, berarti yang bisa kita coret yang mana saja nih? H1 dengan ini ya, kita coret. Sehingga menjadi Z kalikan gamma sat dikurangi Z kalikan gamma W dikurangi H per H2 kalikan Z kalikan gamma W. Gitu. Atau kalau bisa kita ringkas ya menjadi Z kalikan gamma efektif ya, dimana kan yang ini ya. Z kalikan gamma efektif dikurangi dengan H per H2 itu adalah gradien hidrolik kalikan Z kalikan gamma W. Nah, gitu. Jadi di sini ada pengurangan nantinya. Begitu juga untuk yang di titik B. Ya, sama. H2 kalikan gamma efektif min H kalikan gamma W. Karena di sini sudah diketahui sebagai H ya. Jadinya kita tidak perlu repot-repot menggunakan I. Gitu. I kalikan Z. Nah, itu adalah tegangan efektif apabila tekanan alirannya adalah ke atas. Nah, gimana kalau misalkan alirannya ke bawah sekarang? Oh, sebentar. Sebelum ke situ, saya bahas yang tentang ini, lupa saya. Nah, akibat aliran ke atas, ya, tegangan efektifnya akan berkurang. Ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada penambahan dari ketinggian tegangan air. Gitu kan? Yang pertamanya dia tidak ada H per H2 kalikan Z ini, menjadi ada ini, kan gitu. Sehingga tegangan efektifnya, di mana tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangi tegangan air. Nah, tegangan airnya dia bertambah. Otomatis kan nanti pengurangnya kan akan bertambah dia. Nilai pengurangannya. Sehingga tegangan efektifnya akan semakin kecil dianya. Gitu. Nah, di titik C, tegangan efektifnya berkurang sebesar I kalikan Z kalikan gamma W. Apabila kecepatan rebesannya bertambah besar ya, secara perlahan, keadaan batas akan dicapai sehingga nanti tegangan efektifnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi maksudnya seperti ini nih. Tadi kan tegangan efektif itu kan sama dengan tegangan total dikurangi dengan U, gitu ya. Tapi kalau misalkan tegangan totalnya saya punya 10 nih. Yang pertamanya U-nya itu adalah 5. Nah, tapi ternyata ya tegangan di U ini tekanan air ke atasnya itu dia semakin besar gitu ya. Sehingga dia itu nilainya menjadi 10 juga. Apa yang akan terjadi pada tegangan efektif? Tegangan efektifnya akan bernilai 0. Ya, tegangan efektifnya akan bernilai 0 dia. Nah, pada saat tegangan efektifnya ini dia bernilai 0, stabilitas tanahnya itu akan hilang. Jadi, tanah itu akan kehilangan kekuatannya. Sehingga tanah itu bisa anggapannya itu lepas ya. Lepas atau menjadi liquid gitu ya, bersifat menjadi liquid atau menjadi boil atau quick gitu ya. Nah, itulah salah satu salah satu penyebab terjadinya likuifaksi juga ya. Tahu yang dinamakan likuifaksi? Pernah tahu apa itu likuifaksi? Penurunan. Hah? Pak. Nggak tahu? Nggak tahu apa yang namanya likuifaksi? Yang tanah bergerak itu ya, Pak? Tanah bergerak ya. Kejadian di Palu, gempa kemarin, Iya. yang tanahnya gerak sendiri. Tahu ya? Tahu lah ya, Tahu. itu kan fenomenal banget ya. Nah, itu salah satu gambaran likuifaksi di mana tanah itu sudah kehilangan kekuatannya. Jadi karena tekanan airnya itu, tegangan airnya itu terlalu besar ya. Ya, namanya air ya, dia itu kan nggak suka ditekan ya. Ada gempa, airnya merasa tertekan karena gempa itu kan, gitu kan.
Ada energi yang keluar tuh, tegangan airnya langsung melawan dia sebesar tekanan gempa itu gitu. Nah, pada saat tegangan airnya meningkat, dia melebihi dari tegangan efektif tanah, tegangan total tanah, nah dia akan menyebabkan tegangan efektifnya 0. Nah, seketika dia 0, dia akan hilanglah stabilitas tanahnya dan menjadi lumpur atau boil atau bagaimanapun itu ya, gitu. Nah, itu adalah salah satu penyebab di manakah likuifaksi itu bisa terjadi. Begitu. Nah, tapi kalau likuifaksi itu biasanya banyak terjadinya di tanah pasir ya, karena tanah pasir yang jenuh. Karena pori-pori tanah di tanah pasir itu sangatlah besar. Tapi kalau di lempung itu sangat jarang terjadi likuifaksi. Nah, itu ilmu bagi Anda ya. Nah, dari sini nanti bisa kita dapatkan gradient hidrolik dalam keadaan kritis ya, di mana kita bisa membandingkan antara Z kalikan gamma efektif dibagi dengan Z kalikan gamma W atau gamma efektif per gamma W. Begitu. Nah, ini kalau misalkan tekanan airnya adalah ke atas ya. Tapi gimana kalau misalkan arah alirannya itu adalah ke bawah? Nah, seperti ini. Perbedaannya itu adalah hanya di ketinggian ininya ya, ketinggian manometernya ya. Nah, kalau tadi itu kan dia manometernya karena dia alirannya dari bawah ke atas ya, kalau yang pertama itu tadi, sehingga manometer yang di B ini akan lebih tinggi daripada yang di titik A. Gitu kan? Nah, karena sekarang alirannya ke bawah, jadi manometer yang di A ini lebih tinggi daripada yang di B. Kebalikannya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Alirannya ke sini, ke bawah. Gitu. Nah, sehingga nanti ya pada titik C, ya, pada titik C, tegangan airnya itu hanya sebatas ini saja. Gitu. Jadi nanti sama saja dengan ya tegangan air setinggi ini dikurangi dengan dari sini ke sini atau sama saja dengan atau sama saja dengan sekian ya gitu. Itu adalah tegangan air di titik C. Nah, begitu juga untuk yang tegangan air di titik B. Ya, tegangan air di titik B berarti dia hanya sebatas setinggi ini saja. Begitu. Atau pengurangan dari ketinggian ini dikurangi dengan ketinggian ini. Nah, oke ya. Nah, makanya ya ini ya seperti ini kita coba cek tegangan totalnya tetap sama, tegangan airnya di titik A tetap, yang berbeda dari titik C dan titik B. Nah, kalau ini nanti menggunakan cara yang kedua tadi ya. Kita langsung mengurangi kalau di titik C ya, berarti H1 ditambahkan Z dikurangi dengan H per H2 kalikan Z-nya. Nah, ini ada pengurangan di sini. Kalau di titik B, berarti H1 ditambah H2 dikurangi dengan H. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami ya dari sini ya. Perbedaannya hanya di sana. Kalau alirannya ke atas, dia itu malah akan bertambah, ditambahkan dengan ketinggian tambahan H-nya ini. Kalau ke bawah, berarti dia malah dikurangi. Itu saja perbedaannya. Nah, akibat adanya aliran air ke bawah, karena di sini itu tegangan airnya malah berkurang, nah nanti dampaknya adalah ketegangan efektif. Tegangan efektifnya akan semakin apa? Meningkat dianya. Tegangan efektif kan sama dengan tegangan total dikurangi U ya. Kalau tadi U-nya ini kan akan semakin bertambah ya, plus-plus. Nah, kalau sekarang dia U-nya adalah berkurang jadi minus. Sehingga nanti tegangan efektifnya akan semakin meningkat kalau dia alirannya ke bawah. Begitu. Nah, ini ya. Jadi nanti akibat aliran air ke bawah, gamma efektifnya akan bertambah. Di titik C, tegangan efektifnya bertambah sebesar I kalikan Z kalikan gamma W.
Dari sini jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dibingungkan? Kok mau dibingungkan atau dibingungkan? Nggak ada? Permisi Pak, itu kok bisa ke atas sama ke bawah Pak? Tergantung arah alirannya kan ya? Tergantung arah alirannya. Bisa ke atas dan ke bawah kan karena dia ini ada perbedaan tekanan dari area A ke area B. Tekanan air maksudnya. Gitu. Minggu lalu hadir kan? Kan kita sudah bahas toh mengenai aliran air kan ya, di mana air itu kan akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, tuh kan? Nah, tekanan air itu kan bisa kita lihat saja nih dari manometernya nih. Tekanan air itu kan ditinggikan, didefinisikan ke dalam meter, gitu. Nah, di titik A ketinggian airnya sekian, ya. Di titik B sekian, gitu. Nah, kalau misalkan datumnya di sini, berarti kan di A itu kan ketinggiannya ketinggian di A kan berarti lebih tinggi daripada di B gitu. Sehingga nanti arah alirannya adalah dari A ke B gitu atau dari atas ke bawah gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia seperti yang ini, nah yang ini kita lihat ya, di titik B ketinggian airnya sekian, di titik A hanya sekian. Nah, berarti kan dia alirannya dari B ke A. Kalau datumnya ada di bawah. Jangan lupa kita hitung total head-nya. Nah, tapi paling mudah sih kita lihat manometernya saja. Yang paling tinggi di mana? Yang paling rendah di mana? Nanti alirannya dari yang paling tinggi menuju ke yang paling rendah. Kalau manometernya seperti ini ya berarti ya dari B ke A. Nah, tapi kalau manometernya seperti ini berarti dari A ke B. Sesimpel itu saja, Dik. Jelas? Sudah Pak. Ya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Satu materi lagi mengenai HIF. Atau gaya angkat. Gaya angkat ini nanti akan Anda pergunakan pada saat, sekali lagi di TB Irbang ya, Irbang 2. Pada saat Anda merencanakan merencanakan dam. Nah, pada saat Anda merencanakan dam, Anda harus menentukan itu SF-nya atau FS-nya itu berapa keamanan terhadap HIF-nya gitu. Nah, kalau misalkan diturap ya, diturap, contohnya turap seperti ini. Nah, Terzaghi itu sudah menentukan bahwasannya HIF itu bisa terjadi sepanjang D/2. Misalkan D ini adalah kedalaman turap yang tertanam ya, berarti areanya HIF itu memiliki lebar D/2. Nah, kedalamannya sebesar D. Ini adalah HIF zone. Jadi area zona yang bisa mengalami HIF atau pengangkatan. Gitu. Gaya angkat. Ya. Nah, safety factor ya terhadap HIF itu sama dengan W aksen dibagi dengan U. W aksen itu adalah berat tanah di dalam HIF zone, persatuan lebar turap. Jadi berat tanah total sekian itu berapa? Nah, cara mencari berat tanahnya gimana, Pak? Ya tinggal kita ini aja ya, tinggal kita pakai gamma saja ya. Gamma dikalikan dengan luasan ini. Ya, gamma kan satuannya adalah kilonewton per meter kubik. Sorry. Gamma apa tegangan ya? Tegangan ya, pakai tegangan ya nanti ya. Sorry, keliru saya. Pakai tegangan. Gamma setengah D. Lupa saya sampai. W sama dengan setengah D kuadrat kalikan gamma W. D luas. Oh, berarti luasan ini dikalikan dengan gamma min gamma
Oke, persatuan lebar turap ya. Oke, sorry. Nah, berarti untuk yang W-nya atau beratnya ini, itu nanti adalah persatuan lebar turap per meteran, misalkan kayak gitu. Nah, berarti nanti kita menggunakan gamma, ya, gamma efektif, di mana gamma satuannya adalah kilonewton per meter kubik, ya. Nah, kemudian luasan Higgs zone-nya ini, itu kan dia sudah langsung punya ya, misalkan ini adalah lebar, ini adalah panjang ya. Berarti kan sama dengan kalau misalkan kita kalikan dengan luasan meter persegi, berarti kan bisa kita coret menjadi kilonewton per meter, yaitu berat persatuan lebar turap gitu. Sehingga untuk mencari W ini nanti bisa kita gunakan ya rumusan gamma dikalikan dengan A. Nah, gamma yang dipakai adalah gamma efektif. A-nya adalah luasan Higgs zone-nya ini. Begitu. Itu adalah W-nya. Nah, sedangkan U-nya ini adalah gaya angkat pada area sini. Nah, W ini sudah ada gambarnya. Nah, ini U-nya. Gitu. Nah, W ini itu harus lebih besar nilainya daripada U. Ya, kalau U-nya lebih besar daripada W, ya nanti akan terangkat dia si tanah ini, gitu kan? Contoh simpelnya seperti ini. Berat W-nya ini dia 10. Nah, tapi tekanan U-nya dia adalah 5. Kira-kira berat tanah di sini akan terangkat apa enggak? Akan terangkat ke atas apa enggak? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, Halo, Pak. karena tekanan ke atasnya itu lebih kecil daripada berat yang ke bawah. Tapi kalau misalkan ternyata U-nya 15, yang menahan dia cuma 10, pastinya nanti W-nya ini akan terangkat ke atas. Gitu. Sehingga jika Anda ingin aman, berarti W-nya ini harus lebih besar daripada U. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Misal turap saya tadi itu kedalaman 10. Oke. Berarti nanti berarti D per 2-nya adalah 5 ya. Oke ya. Misalkan gamanya itu adalah gamma efektif ya. Misalnya kan gamma efektifnya adalah 15. Berarti W-nya berapa nih? Ayo bantu hitung saya. Berarti W-nya sama dengan 15 dikalikan dengan 10 kalikan dengan 5 ya. Berapa? 15. 750, Pak. Berapa? 750, Pak. 750 ya. 750. Ya, kilonewton per meter. 750 kilonewton per meter W-nya. Nah, kemudian ya, tekanan airnya, oh ini kan harus dihitung ya. Nah, berarti nanti ya, tekanan airnya ini jangan sampai lebih dari W-nya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita itu ngontrol tekanan airnya ya. Nah, yang pasti itu adalah tekanan airnya akan kita ketahui dengan desain seperti ini. Nah, dengan cara apa namanya? Flownet kemarin ya. Di Flownet kemarin kan sudah saya ajarin ya, kita buat nanti alirannya, kemudian kita buat apa namanya? Kok sampai lupa saya. Dari segi potensial ya, potensial lainnya gitu sehingga nanti bisa diketahui berapakah tegangan air di sini ya. Tegangan air di sini. Nah, sehingga nanti diketahui U-nya gitu. Nah, U-nya ini nanti akan kita ketahui. Kalau semisal ya, U-nya ini ternyata adalah 1000, berarti kan W-nya kan masih belum mencukupi. W-nya kan berarti masih belum mencukupi ya. Nah, kalau Anda menggunakan desain ini akan terjadi HIF di sini. Begitu.
akan terjadi HIF di sini. Sehingga nanti desain Anda ini harus Anda ubah, ya. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara diperdalam lagi. Nah, dengan Anda memperdalam, ya, Anda akan lebih melambatkan alirannya, anggapannya kan menambah garis ekipotensial, ya. Kalau Anda menambah garis ekipotensial, Anda akan menambah hambatan. Sehingga nanti U-nya akan semakin berkurang, ya, W-nya akan semakin bertambah. Semakin bertambah dengan semakin berdalamnya sheet file-nya itu tadi. Begitu. Nah, nanti juga akan berlaku di DAM, ya. Kalau di DAM, nanti kita main lebar, gitu. Kalau ini kan mainnya dalam. Nah, kalau di DAM nanti kita mainnya adalah lebar, gitu. Semakin lebar DAM-nya, semakin panjang DAM-nya, nanti alirannya akan semakin lama dianya. Begitu. Intinya adalah nanti yang menahan itu harus lebih besar daripada yang mendorong. Nah, untuk mencari dorongan ini, Anda harus mencarinya dengan cara flow nets yang kemarin sudah saya ajarin. Tugasnya sudah dikerjakan, kan? Sudah menggambar, Sudah, kan, Pak. berarti? Sudah, Pak. Sudah, kan, ya? Sudah tahu caranya berarti, ya? Itu untuk pembuatan ND sama NF-nya itu ada ketentuannya nggak, Pak? Tidak ada. Terserah Anda. Yang pasti nanti untuk NF dan ND-nya itu harus berbentuk kotak. Ya, jadi kalau bisa perbandingan antara B dan L-nya itu 1. Sehingga memudahkan Anda. Begitu. Kalau untuk jumlahnya itu terserah kita ya, Pak? Terserah Anda. Yang pasti perbandingan antara B dan L-nya itu sama. Nah, paling gampang yang dibuat kotak semua. Itu untuk jaring-jaringnya. Oke? Sudah ya, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Atau mengenai tugas yang kemarin ada yang mau ditanyakan? Permisi, Pak. Ini di bukunya Braja MDes itu Hmm. ada sendiri, Pak. U-nya, Pak. Mencari U-nya ada sendiri, Pak. Yang mana? Halaman berapa? Halaman 133, Pak. Hmm. Ini sama nih. Yang punya itu, Pak. Volume tanah kali I rata-rata. Ini. Iya, Pak. Nah, saya lihat dulu. Volume tanah kalikan I rata-rata. I rata-rata kalikan gamma W. Kita coba lihat di ininya, di contohnya. Ini contoh soalnya kan ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Coba kita lihat deh. Kemungkinan besar sih volume tanahnya ini adalah ininya ya. Panjang dari D/2-nya itu harusnya. Begitu. Karena gini loh, Rek. Nah, tekanan airnya tuh akan bekerjanya seperti ini. Begitu, ini adalah W-nya. Gitu kan, ini adalah W-nya ke bawah kan gitu. Ini adalah U-nya. Nah, U-nya akan bekerjanya seperti ini nantinya. Nah, ini didapatkan dari penggambaran flow nets itu tadi. Nah, ini kan. Nah, ini deh contoh soalnya nih. Gambar 59 menunjukkan suatu jaring aliran rembesan air di sekitar turap. Ya, hitung faktor keamanan agar tidak terjadi HIF. Ya, diberikan gamma sat untuk lapisan tanahnya adalah 112,32. Nah, 20 feet berarti di sini adalah 10 feet ya. Oke. Kita cari di sini. Ayo nih coba kasih tahu ke saya. Kira-kira berapakah NF-nya, berapakah ND-nya? NF-nya 4 ya, Pak?
NF-nya berapa? 4? Yang lain gimana? 4. Apakah 4, setuju Pak. 4? NF-nya 4, Pak. NF-nya 4 ya. 1, Iya, Pak. 2, 3, 4. ND-nya berapa? 6. 6, Pak. 6, Pak. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Oke. Oke, coba kita lihat. Dari ukuran yang diberikan ini, penampang melintang perisai tanah harus ditinjau adalah 20 feet kali 10 feet. Nah, yang ini ya. 20 feet kali kan 10 feet. Yang ini harus ditinjau untuk HIF-nya. Prisma tanda tersebut digambar lagi dengan skala yang lebih besar pada gambar 5.10 yang ini kayaknya. Nah, ini kan ya. Dengan melalui tanah yang ditinjau tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ya, pada titik B, tinggi energi dorong adalah 3/6 kalikan H1 min H2. Titik B mana? Titik sini ya. Wah, kok cekat. H1 ki apa? H1. Oh, oke. Ada yang bisa menjelaskan ke saya nggak nih 3/6 dari mana? Dari mana nih 3/6? NF per ND, Pak. NF per ND. Yakin? NF per ND-nya? Pada titik B ya, di sini ya. Pada titik C di sini. 3/6 itu adalah nih. Mana lagi potensialnya? 1, 2, 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6. Karena kan dia berada di titik sini toh. Ya. Nah, kemarin yang saya ajarin itu kan kita mencari dulu berapakah apa sih ki jenenge? Pengurangan tekanan air. Ya, kita kan harus cari dulu nih. Pertama kan dia hanya H totalnya kan sekian, delta H-nya. Ya, di setiap garis segi potensial dia itu kan akan berkurang. Kalau di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kan nanti setinggi ini kan harus dibagi dengan 6. Betul ya? Berapa ini tingginya? Berarti 25 ya? Berarti H totalnya adalah sama dengan 25. Nah, di setiap garis ekipotensialnya dia akan berkurang sebesar H per N D. Kan gitu ya? Hanya adalah 25, ND-nya adalah 6. Berapa ini? 25/6? 4,166. 4,166. Ya, berarti di sini adalah 25, di sini adalah berapa itu? 20,84 ya. Betul? Betul ya? 34, Pak. Betul. Iya. 20,84. Iya, 83. 83,33 ya? Iya. Betul ya? 80,83. Nah, begitu juga untuknya di sebelah sini ya. Berapa ini jadinya nih? 20 berarti 17 ya. Berapa nih? Coba bantu hitung saya yuk. Di yang ekipotensial kedua tuh berapa tuh? 16,66, Pak. 16,66. Terus di sini berapa?
12,501. 12, salah nih. 12, berapa? 501. Nah, yang sini satunya. Berapa ini? 8,335. Di sini 0 ya. Gitu. Betul ya? Atau cara cepatnya adalah yang di titik sini ya. Di titik sini cara cepatnya adalah 3/6 dikalikan dengan 25. Oh ya, 3/6 kalikan 25. Betul 12,5? 3/6 setengah ya. Kalikan 25 sama dengan 12,5. Sehingga tinggi tekanan di sini di titik A itu adalah 12,5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dari situ ya. Nah, nanti begitu juga untuk yang di titik B di sini. Di titik B, di sini kan 3, kemudian di sini adalah 4. Berarti kalau di sini tuh 5, berarti dari sini sekitar 4,2 atau 4,3 lah. Nah, di titik B nih. Gitu. Nah, coba kita cek. Oh iya, 4,3. Kalau 4-nya kan di sini ya. Berarti di sini sekitar, kalau misalkan 4,3 dikurangi 6, berarti 1,6 ya. 1,6. Nah, iya, ini makanya di sini 1,6. Gitu. Berarti di area yang B sini, ya, dari sini ke sini itu sekitar 1,6. Begitu. Ya, jadi itu kita buat garis bantu gitu loh, Ra. Nah, di sini misalkan. Nah, kalau di sini 3, ya di sini kan sekitar ke 4 ya. 1,6 ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, makanya di sini adalah 1,6 kalikan 1,6 kali per 6 kalikan 1 minta 2. Nah, itu adalah tinggi energi dorong di titik C. Gitu. Nah, sebenarnya Anda cari juga itu kalau di tengah-tengahnya ini tuh berapa, di sini tuh berapa, kayak gitu. Nah, sehingga nanti bisa dapatkan seperti ini. Nah, kita rata-rata nanti. Ya, kita rata-rata nanti tekanan airnya yang ada di sini. Ini nanti sebagai apa iki mau? U ya. Yang di sini sebagai W. Nah, coba kita cek nih di sini. Nah, I rata-ratanya sekian. Fs-nya sama dengan gamma kalikan D per ini ya. Sehingga didapatkan Fs-nya adalah 1,78. Kalau dia itu di atas 1, berarti dia sudah aman ya. Contohnya kayak gini nih, kenapa kok saya bilang kayak gitu? Fs itu sama dengan yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Nah, yang menahan itu kan harus lebih besar daripada yang mendorong ya. Misalkan kalau yang menahan itu 10, yang mendorong tuh 5. Berarti berapa SF-nya? 2. 2. Ya. Kalau yang mendorong 10, yang menahan 10, yang mendorong 10, berapa SF-nya? 1. Kalau yang mendorong 10, yang menahan 10, yang mendorong 20, berapa SF-nya? 0,5 ya. Nah, tadi kan kalau yang mendorong lebih besar daripada yang menahan, itu kan nggak aman, dia bisa kedorong ya. Nah, dia itu kalau yang mendorong lebih besar daripada yang menahan, itu dia di bawah 1 perbandingannya nilainya. Tapi kalau dia di atas 1, dia itu pasti yang mendorong itu lebih kecil daripada yang menahan. Begitu.
Sehingga ya nanti SF-nya itu harus lebih besar daripada 1. Nah, kalau dilihat dari sini, dia yang menahan itu lebih besar daripada yang mendorong. Sehingga aman, dia tidak akan terjadi heave di sini. Bisa dipahami? Mbak. Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya? Nah, materi tegangan efektif nanti akan saya jadikan UTS. Ya, akan saya jadikan UTS. Bentar. Nah, materi tegangan efektif ini akan saya jadikan UTS. Kemudian, minggu depan, minggu ke-8 dan minggu ke-9 itu akan ada kuliah bersama dengan UTM ya. Materinya adalah mengenai permeabilitas. Nah, deh. Materinya mengenai permeabilitas. Pemampatan ya Allah. Pemampatan. Nah, gitu. Sehingga nanti UTS akan saya lakukan di minggu ke-10. Karena minggu ke-8, minggu ke-9 Anda materi, minggu ke-10 Anda baru bisa UTS. Begitu kita mulai perkuliahan normal lagi di minggu ke-11. Gitu ya. Nah, ini tolong Anda pelajari soal-soal, contoh soal mengenai tegangan efektif. Tolong Anda pelajari sendiri, Anda kerjakan sendiri, sehingga pada saat UTS nggak kaget. Ya, silakan untuk video pembelajaran ini juga dilihat lagi ya, nanti setelah saya upload. Ya, kalau misalkan Anda lupa mengenai materi yang sudah saya ajarkan. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, izin tanya soal tugas yang kemarin, Pak. Silakan, gimana? Halaman berapa ya kemarin ya? Ini ya? 413 Iya, ya betul ya? Iya, Pak. 413, terus 419 sama 418 dan 41. 18. Sama 419. 418 dan 419. Kenapa? Pada gambarnya, Pak. Lihat, Pak. Ini. Ya, itu kalau ada yang menjorok ke bawah itu perhitungannya sama atau gimana, Pak? Menjorok Yang ke bawah 8 gimana itu, Pak. maksudnya? Ada turapnya itu, Pak. Enggak, Pak. Yang ini, Pak. Yang, kan ada yang Ini. masuk 8 itu, Pak. Bawah 30 itu. Ini tak? Iya. Terus kenapa? Itu perhitungan kita tetap pakai yang 30 min 5 atau gimana, Pak? Untuk ketinggian airnya hanya. Iya. Untuk yang Untuk ininya tak? iya, Pak. Nanti kan dibuatnya 30 dikurangi per ND itu, Pak. Itu makanya tetap 30 atau Hanya tetap pakai yang 38 ini ya. dikurangi. Kalau saya sih hanya tetap pakai yang ini ya. Jadi 30 min 5. Gitu. Tetap nanti pakai yang ini. Karena tinggi tekanannya dia mulainya di sini. Gitu. Berakhirnya di sini. Berarti kan nanti yang ini, bentar, saya gambarkan dulu. Nah, ini kan menjadi garis ekipotensial. Ini garis ekipotensial awal, ini garis ekipotensial akhir. Ya, kemudian kan nanti Anda gambarkan ya, bisa Anda bikin kotak-kotak ya seperti ini ya. Garis ekipotensialnya dulu Anda gambar ya. Ini misal aja ya. Nah, misalkan ini kayak gini, terus ini kayak gini, kayak gitulah. Nah, kemudian gambar garis alirannya. Gambar alirannya jangan lupa harus tegak lurus. Nah, kalau di sini berarti nanti tegak lurus seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini ngitung gaya angkatnya sama kayak yang if tadi ya, Pak? Gaya angkatnya. Iya. Gaya angkatnya berarti Anda carinya yang ini.
Yang U-nya saja. Nggak perlu sampai FS-nya ya, nggak perlu. Jadi hanya U-nya saja per setiap setiap garis ekipotensialnya. Betul. Kayak contoh yang kemarin ini loh, Rek. Nah, ini loh, Rek. Ini kan ada nih ya, contohnya nih. Nah, Anda ini gambarkan ini harusnya. Nah, ini adalah gaya angkatnya. Gaya angkat. Nah, ini kan gaya angkat ke atas yang bekerja pada dasar suatu bangunan air. Nah, jadi di sini nih. Begitu. Ada lagi? Iya Pak, tadi saya menghitung buat yang gamma W-nya, gamma W air kan, itu nilainya kan besar ya Pak ya, buat apa, LB per FT-nya itu Pak ya. Nah itu nilainya jadi negatif nanti Pak. Oh, nggak masalah kalau nilainya negatif. Nanti saya cek deh. Yang penting kalau saya sih, cara langkah Anda mengerjakan sih ya. Nilai akhir itu nomor 2. Gitu, karena bisa jadi ya ketelitian Anda juga itu ya. Itu yang penting nanti gimana proses Anda mengerjakan, kemudian baru hasil. Gitu. Kalau proses Anda itu udah benar, itu menjadi nilai plus Anda. Gitu. Kalau hasil itu ya nilai plus kedua lah. Kalau misalkan Anda dari cara ngerjakan dan juga nilainya itu benar, ya berarti ya bisa dapat bagus sekali. Kalau misalkan dia itu minus, minus ini gimana ya maksudnya? Bisa tunjukkan nggak hasilmu? Bisa Pak. Bisa ya? Saya stop share. Bentar. Oke, coba tunjukkan. Ini gamma W-nya tidak saya kalikan Pak. Oh, Jadi nilainya ada gamma W-nya seperti itu Pak. Seperti yang di contoh buku Braja Hemdas itu Pak. nggak masalah. Gamma W kan kalau satuannya pound per feet apa ini? Nilainya berapa? 6. Berapa nilainya kalau pound per feet? Nilainya gamma W. Berapa, Rek? 62,4. 62,4. Tapi nggak apa-apa kalau Anda gunakan kayak gini aja juga nggak apa-apa. Oke, bentar. Bentar. Oh iya, ada turapnya ya soalnya ya. Dia ada turap yang menjorok ya, makanya dia menjadi seperti ini ininya. Mana nih rat-ratannya? Nah, makanya dia menjadi seperti ini ya untuk penggambarannya. Udah benar? Cuman nanti dalam perhitungan yang ini nih ya untuk mencari debitnya itu nantinya rada berbeda karena di sini kan kita mencari tegangannya saja ya. Jadi ya benar seperti ini. Ya, sip, udah bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, jangan lupa minggu depan pertemuannya jam 8.50 ya. Nanti presensinya seperti yang sudah saya katakan kemarin ya. Jangan lupa untuk hadir karena itu pertemuannya bersama nanti semua kelas ABCD. Jadi berkumpul dalam satu kelas itu nanti. Gitu. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.